Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Apris Monika, mahasiswa S2 eh, Manajemen Logistik dari kampus Universitas Logistik dan Bisnis Internasional dari kelas 11A. Hari ini saya akan menjelaskan terkait tugas AAS, Manajemen Pergudangan, terkait case study atau studi kasus di mana eh, terdapat gudang yang masih belum melaksanakan atau belum menerapkan warehouse sustainability atau gudang yang berkelanjutan, belum menerapkan metode green logistik, kemudian pola pengaturan penyimpanan di gudang ini masih belum teratur, dan juga masih terdapat barang-barang yang usang dan tidak tertata, dan juga masih didapati terkait kecelakaan kerja di gudang, dan juga pola operasinya ini masih manual dan belum menerapkan teknologi pergudangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan seperti apa strategi perusahaan dalam menghadapi kendala tersebut sebagai manajer pergudangan dalam merencanakan, menganalisis, dan mengevaluasi masalah yang timbul dari kondisi existing gudang tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tata cara atau 4 hal yang akan saya implementasikan di pergudangan tersebut, yaitu menerapkan gudang yang berkelanjutan terkait green logistik, yang kemudian coba untuk menerapkan penataan gudang yang baik, menerapkan safety warehouse, dan juga mencoba menerapkan teknologi pergudangan yang available bagi perusahaan. Nah, yang pertama akan saya jelaskan adalah terkait tahap perencanaan. Untuk mengelola dan merencanakan sebuah manajemen pergudangan, di sini saya akan menerapkan beberapa tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum eh, mencoba untuk mendapatkan hasil yang lebih baik terkait pengelolaan gudang ini. Yang pertama tadi, seperti apa nanti akan diterapkan green logistik, kemudian mencoba menata layout gudangnya, kemudian terkait safety-nya apa yang akan dilakukan, terkait material handling equipment-nya, dan kita akan membuat risk manajemennya seperti apa. Nah, yang pertama akan dibuat setelah perencanaan adalah analisanya, atau di sini saya gunakan fishbone analysis atau fishbone diagram sebagai risk assessment yang nanti berfungsi sebagai identifikasi yang akan membantu kita dalam menata manajemen pergudangan yang ada. Baik itu dari segi SDM-nya, kemudian alat kerja, kemudian kondisi gudang itu sendiri, kemudian SOP-SOP apa atau prosedur kerja apa yang sudah ada dan belum ada, baik itu terkait operasional maupun safety-nya, kemudian akan mendiskusikan dengan manajemen terkait budgeting seperti apa untuk mengimplementasikan warehouse sustainable di perusahaan tersebut. Kemudian terkait lingkungan juga seperti apa, karena nanti output yang dituju adalah eh, future warehouse atau pengelolaan gudang yang berkelanjutan di masa depan. Nah, di sini seperti yang diketahui, dalam mengimplementasi green warehouse itu tidak bisa secara instan, karena butuh tahapan terutama bagi perusahaan, eh, karena dibutuhkan modal yang cukup besar dalam mengimplementasikannya, seperti mengubah alat kerja manual menjadi
elektrik untuk mengurangi emisi karbon. Salah satunya butuh biaya yang tinggi. Langkah yang pertama mungkin bisa dilakukan dengan hal-hal kecil seperti mengganti penerangan dari lampu bohlam biasa ke lampu yang LED atau hemat listrik. Eh, di mana ini nanti akan membantu mengurangi emisi karbon di gudang tersebut. Kemudian langkah sederhana lainnya, baik itu penerapan penentuan posisi-posisi tertentu untuk dilakukan pemasangan panel surya yang tentunya tadi membutuhkan biaya yang nantinya akan membantu mengakomodir penerangan-penerangan ataupun beberapa kegiatan operasional di gudang. Nah, ini dicoba untuk diterapkan secara bertahap pada titik-titik tertentu, baik itu penerangan storage ataupun kondisi yang memang dibutuhkan untuk pemantauan terkait safety maupun operasional dia ada di gudang. Kemudian mengganti forklift, beberapa forklift mungkin bisa diganti terlebih dahulu, tidak semua, ataupun alat handling palet diganti dengan alat handling palet yang sudah elektrik tentunya, yang mana nanti bisa kerjasama dengan perusahaan vendor alat yang biasa bekerja sama dengan perusahaan pergudangan untuk mendapatkan hasil harga yang mungkin eh, lebih murah atau di bawah harga pasaran tentunya. Nah, yang keempat bisa dilakukan yaitu melakukan pemasangan isolasi termal untuk mengisolasi suhu ruangan menjadi tidak terlalu panas yang nanti bisa mengakomodir kondisi-kondisi produk yang mungkin perlu perhatian khusus seperti special product misalnya. Nah, yang nanti baru ke depan diterapkan secara bertahap. Tadi penerapan panel surya di keseluruhan ruangan tentunya, kemudian penggantian MHE manual menjadi MHE elektrik secara bertahap dan menyeluruh. Kemudian tadi juga sama, isolasi termal mungkin semua ruangan bisa dipakai. Tentunya ini harus dilakukan secara bertahap karena dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Nah, kemudian memulai untuk menata layout warehouse itu sendiri. Kenapa harus ditata? Karena tadi kasusnya adalah penyimpanan barang ini masih tidak teratur eh, dan banyak barang yang sudah usang maupun tidak layak pakai. Nah, untuk kondisi-kondisi barang yang baik dan tidak layak pakai ataupun yang damage, yang rusak, ini harus ditata sedemikian rupa supaya tercipta kegiatan yang efektif dan efisien. Nah, untuk itu diperlukanlah perencanaan penataan layout itu sendiri yang gunanya untuk memperkecil jarak handling alat, kemudian menciptakan aliran kerja yang baik antar operator, kemudian pemanfaatan ruangnya jelas kegunaannya, dan juga tentunya untuk menjaga safety atau keselamatannya. Yang tentunya juga penataannya harus fleksibel apabila nanti bisa dilakukan perubahan atau redesign ulang apabila nanti ada ke depannya perubahan dinamis terkait teknologi dan metode lainnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan penataan ini memakai metode E-shape layout atau garis lurus. Nah, di mana di sini sudah ditata sedemikian rupa untuk produk-produknya tidak lagi asal taruh. Jadi di mana di sini FMCG yang lalu lintasnya cepat ini diletakkan di pangkal dan di tengah supaya bisa bergerak dengan bebas. Kemudian barang yang slow moving mungkin bisa ditaruh di pojok. Dan
yang fix produk juga yang mungkin butuh waktu lama atau memang proses FIFO-nya tidak terlalu cepat, bisa ditaruh di pinggir. Dan di sini juga saya ada contohkan terkait spesial produk yang warna merah dan warna ungu penempatannya. Kemudian yang high value di sini warna gold. Nah, dan juga ada yang barang rusak atau damage produk, kemudian barang yang usang dan sebagainya di area zona A sebelah pinggir. Kemudian home care ada di zona C. Nah, di sini juga lalu lintas diatur sedemikian rupa supaya pas moving bisa langsung dilakukan shifting ke truk. Di sini juga terlihat penataan terkait ruang baterai kalau memang nanti sudah dilakukan pembelian atau pengadaan inventaris MHE berbasis listrik. Kemudian di depan zona bawah ini tersusun MHE room, posisi-posisi alat yang nantinya tidak acak dan bisa langsung mengambil baterai di sebelah zona MHE itu sendiri. Di mana ini juga terkait office, office room dan ruang dokumen ini sudah ditata terpisah berada di lantai 2, di mana ini tidak bersinggungan dengan proses kegiatan bongkar muat produk, baik itu receiving dan juga nanti proses shipping dan proses inventory ini fokus ke pekerja operasional gudang. Yang tentunya nanti eh, akan diterapkan metode seperti barcode atau RFID untuk mempermudah nanti pola penyusunan ataupun penataan barang. Ya, ini sekilas terkait inbound proses, inventory proses, dan outbound proses di penataan layout yang diusulkan. Ini kemudian ada eh, bahasan selanjutnya bagaimana mengimplementasi terkait safety warehouse-nya. Nah, di sini untuk merencanakan safety warehouse-nya ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama adalah membuat risk profile itu sendiri. Kita akan identifikasi bahaya-bahaya apa yang sebenarnya sudah timbul sebelumnya dan yang akan timbul di kemudian hari. Supaya kita bisa memitigasi risiko-risiko agar tidak terjadi pada proses pekerjaan di gudang itu sendiri. Yang kedua, langkah kedua, pendataan ulang SOP existing. Apakah perlu adanya penambahan, kemudian dilengkapin ulang terkait prosedur-prosedurnya. Prosedur yang mungkin terlihat ribet akan didetailkan dan disederhanakan untuk mempermudah kegiatan. Kemudian langkah ketiga yaitu pengelengkapan lagi APD yang sudah ada. Apakah memang sudah pas APD-nya atau belum? Ini harus didata ulang. Kemudian langkah keempat adalah membentuk sistem atau sistem manajemen keselamatan pergudangan itu sendiri, yang mana nanti akan mengontrol pola kegiatan terkait safety yang ada. Baik itu job safety analisisnya, kerja, izin kerja, metode kerja, baik nanti pelatihan pekerja maupun audit internal keselamatan di gudang itu sendiri. Kemudian langkah kelima adalah proses penerapan teknologi keselamatan penunjang yang ada di gudang itu sendiri. Karena diharuskan ada support dari teknologi terkait safety seperti posisi CCTV, kemudian mungkin e-gate yang mana nanti diberikan ID card bagi pegawai tidak bisa keluar masuk ruangan yang memang bukan untuk peruntukannya.
Dan ada ruang khusus yang memang ada tupoksi pegawai yang tidak saling bertabrakan, di mana nanti ini prosesnya ada area masing-masing, supaya pekerja ini pickingnya sendiri, dari shaping itu tidak bingung dan tidak melakukan ataupun memasuki area yang bukan area kerjanya. Kemudian langkah terakhir yang keenam yaitu membuat forum group discussion atau safety committee bersama top manajemen dan para manajemen yang fungsinya nanti akan membahas secara berkala terkait safety yang sudah dijalankan di pergudangan atau di perusahaan tersebut. Yang kemudian terakhir, mengimplementasikan teknologi yang bisa diterapkan di perusahaan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal tadi, sudah dilakukan fishbone analysis, kemudian sudah dilakukan green logistik, kemudian safety warehouse. Nah, untuk menunjang itu semua, tentu eh, teknologi pergundangan juga sangat berperan penting. Apalagi tadi sudah dilakukan penataan layout gudang, yang tentunya apabila tidak didukung dengan teknologi seperti RFID, kemudian SAP, SAP Oracle maupun WMS, ini penataan ini menjadi terkesan sia-sia karena memang pendetalan produk, kemudian posisi produk, em, manajemen produk ini tidak bisa diakomodir dengan baik apabila nanti ke depannya perusahaan akan melakukan perluasan atau penambahan eh, area gudang ataupun penambahan produk yang masuk ke gudang itu sendiri. Jadi diperlukan penambahan teknologi yang tentunya di sini ada beberapa tahap. Yang pertama tadi mendata ulang aktivitas-aktivitas apa saja yang masih manual. Yang kemudian kedua, dituangkan di risk profile-nya seperti apa nanti. Yang ketiga akan dibahas bersama tim manajemen, IT tentunya dan tim keuangan untuk membahas terkait ketersediaan budgeting untuk eh, program teknologi pergundangan di perusahaan, kemudian penentuan sistem teknologi apa yang kira-kiranya di awal bisa diimplementasikan di perusahaan seperti mungkin barcode dan RFID atau mungkin bisa langsung SAP, eh, jadi barcode, RFID dan SAP bisa bergabung kalau memang dari segi budgetingnya memang masih mencukupi. Kemudian penentuan vendor yang tentunya sudah kredibel, eh, supaya nanti apabila ada kendala, pendampingan ini tetap bisa dilakukan sekitar 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Karena ini ditakutkan di awal kegiatan, karena ini benefit yang diinginkan adalah dengan adanya teknologi, kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien lagi. Nah, kemudian nanti keenam ada masa pelatihan sebelum nanti pelatihan dan pendampingan sebelum nanti benar-benar go show, go perusahaan aplikasinya diterapkan oleh petugas-petugas terkait. Nah, apabila sudah diimplementasikan secara rutin, dilakukan review oleh manajemen secara berkala, apakah metode tersebut sudah berjalan, dan tentunya terakhir nanti akan ada proses pengupdatean-updatean terkait metode yang sudah dilaksanakan. Nah, yang terakhir juga dari manajemen juga akan dilakukan evaluasi rutin, baik itu kekurangan dan kelebihan setelah dilakukan implementasi ini untuk eh, bersaing menjadi gudang yang lebih baiknya berkelanjutan untuk masa depan tentunya, ya, di mana nanti ini sebenarnya nanti akan
memiliki fungsi yang sangat baik bagi perusahaan, terutama perusahaan perbudangan untuk menghadapi era yang selalu berkembang. Mungkin itu saja presentasi tugas dari saya. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.